Diet. Kira-kira apa nih kata-kata yang keluar setelah mendengar kata-kata diet? Kalau misalnya saya adalah berhubungan dengan penurunan berat badan, pola hidup, atau makanan-makanan yang kita ganti. Tapi sebetulnya adalah pola diet itu bisa berpengaruh dan juga bisa menghasilkan hasil yang berbeda karena setiap orang itu memiliki genetik yang berbeda. Nah, ngomongin soal diet, kita akan berbincang bersama partner sehat yaitu Septriana Patricia yang sudah berhasil menurunkan berat badan sebesar 26 kilo. Kira-kira seperti apa kisahnya? Dan langsung saja kita sudah terhubung bersama Kak Petris. Halo Kak Petris, apa kabar? Halo, baik. Oh, makasih sebelumnya udah mau nyempetin waktu nih untuk ngobrol-ngobrol sama kita di Health on Top Binus TV. Sesuai dengan mungkin tema kali ini adalah diet karena Kak Petris ini adalah salah satu orang yang berhasil menurunkan berat badan sebanyak 20 kg, betul? Udah 26. Oke, sekarang nambah 26. Luar biasa, dalam waktu berapa lama tuh, Kak? Ya, setahun sih. Tahun pas. Oke. Ya, kurang lebih. Nah, Oke, berceritain nggak sih Kak pertama kali mulai tergerak nih hati untuk pengen diet menurunkan berat badan? Atau memang dari dulu emang udah dari awal diet itu sudah target nih, oke gue harus tahun segini dulu nih? Atau gimana nih Kak? kalau sebenarnya semua perempuan kayaknya deh pengen punya badan ideal kan. Iya. Nah, cuma dulu pengennya yang instan, pengennya yang gampang lah pokoknya. Yang kalau bisa bangun tidur besok langsung kurus gitu. Cuma ternyata nggak bisa kayak gitu. Nah, akhirnya udah mulai sakit-sakitan, baru kepikiran buat diet yang benar, diet yang sehat gitu. Oke, nah itu mulai sakit-sakitan itu ketika memang merasa berat badan yang sebelumnya atau mulai diet yang dengan cara instan itu sakit-sakitannya? Mulai kerasa sakit-sakitnya maksudnya? Sakit-sakitannya sih sebenarnya karena udah overweight ya, udah obesitas. Jadi beberapa sendi gitu udah mulai keberatan sama berat badan kan, nggak kuat nopang berat badan gitu. Nah, terus juga udah mulai sesak nafas gitu kan, karena udah mulai gendut gitu. Gitu sih. Udah nunjukin lah badan kalau kita tuh udah nggak sehat gitu. Oke, nah kalau misalnya kita boleh tahu dulu berat bobot pertama sebelum diet itu berapa ya kalau boleh tahu? 77 kilo. 77 kilo. Nah, itu yang rasain tuh tinggi. Ya tingginya? Kalau tingginya sih sebenarnya cuma 155, jadi pendek banget. Iya. Udah ini banget lah, udah gempal gitu. Oh ya, jadi itu dari situ ya mulai ngerasain sakit-sakit, nggak enak nih, gerak sana sini udah pegel, ngap dan lain-lain gitu ya. Oke, nah berarti sempet ya merasakan pengen instan nih dengan obat-obatan mungkin ya, kita juga nggak tahu ya, mungkin pernah sempat merasakan di fase itu. Pernah dong, namanya kita dulu masih pengetahuannya kurang, ngelihat internet, ngelihat medsos yang katanya makan telur seharian, putih telur seharian langsung kurus, turun 20 kilo, minum obat ini, merek-merek tertentu, beli, semuanya pengetahuannya kurang. Ada iklan yang bikin hati kita terpercaya, langsung beli gitu. Jadi emang sempat lumayan kemakan marketing obat pelangsing ya. Oke. Jadi di masa-masa yang mungkin sempat merasakan diet instan itu berapa lama Kak? Kayaknya setahun 2 tahunan deh sebelum bener-bener tersadar gitu ya. Lama banget. Dan sekarang akhirnya udah turun berat badan sampai sebanyak 26 kilogram. Itu luar biasa sih, pencapaian yang sulit pasti ya. Mungkin orang kalau jangan 3 kilo sekilo doang udah susah gitu, tapi ini bisa sampai 26 kilo. Apa yang dirasakan sekarang Kak? Kalau sekarang tentunya percaya diri tentu ya. Terus lalu selain itu lebih sehat pastinya, lebih bugar. Lalu ada kepercayaan orang terhadap kita juga gitu. Jadi lebih sehat, lebih percaya diri, lebih banyak manfaatnya juga selain kepuasan diri, pasti kesehatan juga ya Kak ya.
Oke, oke. Nah, ketika side effect yang dirasakan waktu mencoba diet secara instan atau mungkin bisa dibilang ekstrim ya, belum tentu ya, karena kan dengan obat-obatan apa dan lain-lain kayak gitu-gitu, apa yang dirasakan pada saat itu, Kak? Ya tentunya lemas, kalau side effect-nya ya, lemas, terus mual-mual, pusing, itu tuh udah pasti banget setelah nyobain beberapa obat-obatan itu udah pasti. Biasanya jadi sampai 3 hari, seminggu, kita tuh jadi kayak lemas gitu. Jadinya kegiatan normal kita jadinya kita hentiin dulu karena kan side effect-nya ini gitu. Jadi ganggu aktivitas juga. Dan memang sebetulnya kalau dengan obat-obatan atau herbal yang di Instagram apa itu, sebetulnya memang side effect-nya mungkin nggak sekarang, tapi bisa jadi berapa tahun kemudian ya. Dan memang sebetulnya itu sangat bahaya gitu. Nah makanya dengan sekarang pengetahuan yang ada sekarang mulai di media sosial, apalagi sekarang banyak banget influencer ya Kak ya. Dan mungkin Kak Petris bisa salah satunya, karena aku juga nge-stalk Instagramnya Kak Petris. Kalau misalnya Kakak juga sering share ilmu, share workout, tips dan lain-lain. Nah sebelumnya ketika proses untuk menjalankan penurunan berat badan, ada nggak mungkin panutannya atau siapa nih influencer atau ilmuwan-ilmuwan yang diikutin, yang tahu nih banyak belajar dari situ, tuh kira-kira siapa Kak? Kalau influencer yang paling aku suka itu Om Aderai pasti. Terus juga Kak Yulia Balsyun, lalu Dr. Dion, itu sih beberapa panutan aku gitu. Ada dulu yang influencer yang gak kira aku follow aja gitu, taunya informasinya dia sesat gitu. Kalau udah informasinya sesat, kita tuh harus unfollow aja sih menurut aku. Kenapa ada 3 nih tadi, Kak Aderai, Kak Yulia, dan juga Dr. Dion yang Kakak ikutin? Why? Kenapa mereka? Dia punya background yang sesuai, dia punya kualifikasinya. Setiap omongan dan tindak laku yang mereka bagikan itu sesuai dengan jurnal kesehatan kayak gitu. Ya, memang sempat. Kalau misalnya mungkin dalam kesehatan ya emang sih banyak yang sebut pasti Adera dan juga salah satunya Yulia Balchun, karena memang sebetulnya di YouTube mereka sangat-sangat informatif banget sih, dan secara realistis gitu untuk menurunkan berat badannya gitu ya. Nah, ketika sekarang sudah berhasil menurunkan berat badan, seperti apa tanggapan orang-orang nih di sekitar? Atau mungkin sempat dulu nih yang kayak bilang, ih lu kurusin dia apa segala macam, sempat ada omongan-omongan yang gak enak. Nah, ketika sekarang Kakak sudah menurunkan berat badan, apa nih pendapat-pendapat mereka? Pendapat orang yang paling ini sih iri kayaknya deh. Tiap orang juga pasti pengen punya berat badan ideal kan. Nah, kalau sekarang orang-orang tuh lebih pengen tips and triknya aja. Cuma kebanyakan orang yang kita datang gitu, misalnya ada beberapa followers baru gitu datang ke medsos, aku nanya, seakan-akan aku tuh punya mantra sulap tertentu yang bisa bikin mereka kurus dalam semalam juga gitu. Masih banyak orang yang kepengenannya instan, tapi sebetulnya cuma 2 hal aja tuh kalau mau nurunin berat badan tuh, ya cuma olahraga, makan sehat, udah sebatas simple itu doang gitu. Tapi sebetulnya memang benar sih olahraga dan makan sehat, tapi terkadang memang memulainya ini loh, memulainya untuk mulai olahraga, karena mungkin pasti ngelihatnya sebetulnya kalau bisa aja olahraga berapa menit aja gitu, tapi kan orang ada yang berambisius banget terus langsung yang kayak ekstrim nih, olahraga 1 jam, makan eat clean dan lain-lain, itu yang sebetulnya ngebuat jadi drop gitu. Nah, kalau aku kan Kakak juga membagikan tips diet di media sosial, seperti apa pertama kali untuk oke deh, gue harus memulai untuk sharing nih ilmu ini kepada orang-orang supaya bisa ikut nih untuk hidup sehat, dia tuh bukan tersiksa dan lain tuh, awalnya seperti apa Kak? Untuk awalnya sih aku tuh pengen banget orang-orang tuh lebih hal-hal yang mitos-mitos itu tuh terpatahkan gitu. Misalnya
Jadi tuh aku pengen bagi-bagiin hal yang lebih positif, yang lebih mitos-mitos itu ternyata bohong gitu. Jadi aku tuh lebih kayak mengajak orang biar mereka tuh tersadar gitu kalau hal-hal yang sesat itu tuh nggak banget gitu lah. Oke, nah kalau ngomongin tips diet pasti orang-orang pada pengen tahu nih Kak. Tapi nanti kita akan sharing atau Kak Patris akan sharing tips-tips diet yang kira-kira sehat, enak, dan bisa dilakuin. Tapi setelah break ya, kita break dulu ya Kak. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.